Festival Seni Budaya Betawi Gorontalo kedua dan Gebiar Pariwisata 2022 kerjasama Lamahu, Organisasi Keluarga Besar Masyarakat Gorontalo dengan Pemda DKI Jakarta, Sabtu kemarin resmi digelar di Gorontalo. Acara yang dipusatkan di Taman Budaya Limboto, Kabupaten Gorontalo ini mendapat antusias masyarakat. Tak hanya dari kalangan masyarakat tua dan muda, namun anak-anak pun sangat antusias ingin menyaksikan berbagai kegiatan menarik di festival yang menjadi kebanggaan warga Gorontalo itu. Padahal acara seremoni pembukaan baru dimulai siang hari. Pagelaran yang mengambil tema Rajut Harmoni Seni Budaya Betawi Gorontalo ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 19 November 2022 di Taman Budaya Limboto dan tanggal 20 November 2022 di Danau Limboto. Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Lamahu yang juga sebagai Wakil Ketua MPR Profesor Fadel Muhammad, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Raden Wisnu Sindo Trisno, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, Camat dan Kades, Lurah, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, serta para tokoh masyarakat Gorontalo. Tak hanya itu, Ana Hasanah Fadel Muhammad juga turut hadir memeriahkan pentas seni budaya Betawi Gorontalo tersebut. Ketua Umum Lamahu Fadel Muhammad mengucapkan, Lamahu dan pemerintah Kabupaten Gorontalo, pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah provinsi mengadakan festival ini dengan tujuan mempromosikan budaya Gorontalo ke tingkat nasional. Gelaran festival ini akan mengingatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia, gelaran festival ini akan mengingatkan bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak terlepas dan lupa dari budaya yang merupakan akar jati diri bangsa. Budaya juga sebagai perekat antar anak bangsa. Kebinekaan akan terwujud erat dari kecintaan kepada budaya itu sendiri. Dirinya juga mengaku secara pribadi sangat antusias untuk mengikuti festival itu dan berharap masyarakat menyambut dan mensukseskan festival yang akan mengangkat dan mengharumkan nama Gorontalo tersebut. Selain itu, gaungnya akan terasa secara nasional dan internasional, sehingga Gorontalo menjadi terkenal dan bisa menarik banyak wisatawan untuk berwisata di Gorontalo. Dari Jakarta ke Gorontalo, acara festival Betawi Gorontalo di Taman Budaya Daerah Limboto. Terima kasih dan hormat untuk Pak Nelson beserta jajarannya.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tentunya ketika saya diminta menjadi Ketua Umum Masyarakat Gorontalo di luar Provinsi Gorontalo, Lamahu ini tumbuh, kita bikin kegiatan-kegiatan keagamaan, silaturahmi, tapi saya masih rasa ada sesuatu yang kita butuhkan. Mengenalkan budaya Gorontalo ini oleh Ibu Hana jadi ketua dan Pak Saiful, Pak Agus, teman-teman semuanya bikin di beberapa daerah di Jakarta. Di luar dugaan kita, responsnya begitu hebat. Sampai-sampai mereka tanya, loh ini kok mirip Betawi, tari-tariannya, ininya. Kebetulan di Jakarta gampang bisa kita mobilisir. Kok mirip Betawi? Ternyata memang Betawi dan Gorontalo itu akar kesamaannya banyak karena Melayunya. Maka makin hari orang makin pengen tahu bagaimana supaya lebih banyak orang kesini untuk pariwisata. Tinggal satu, saya bilang sama saudara Rifli, juga PLT Gubernur Pak Hamka, harus kita menunjukkan kepada dunia, kepada orang Indonesia dan internasional bahwa kita kaya budaya. Coba lihat kebudayaan kita. Kita kaya budaya, kita memiliki hal ini. Saya pada waktu jadi gubernur, saya tidak sempat. Saya hanya sempat membuat perhatian buat tokoh-tokoh budaya, tapi menggerakkan budaya dalam bentuk yang ini kurang, belum sempat. Tadi malam saya bicara dengan Pak Wali Kota, Pak Marten, bicara panjang lebar, malah Pak Marten bilang, kalau begitu Pak Fadel, tahun depan untuk festival ini kita bikin di kota Gorontalo. Jadi kita akan bawa lagi rombongan dari DKI ke sini. Mudah-mudahan Pak Heru PLT Gubernur yang teman saya bisa datang sehingga bisa lebih ramai lagi. Ini perlu agar supaya kalau Betawi seperti Pak Nelson bilang ibu kota Jakarta, maka nanti yang lain-lain jadi ikut datang ke sini. Maka ramai. Jangan lupa waktu saya gubernur di Gorontalo ini percontohan keuangan daerah. Ramai orang bikin studi banding di sini. Pesawat penuh, hotel penuh, bentor, restoran-restoran. Kita bikin studi banding banyak mengenai jagung-jagung. Banyak saya bikin mengenai local government. Sampai saya sekolah, kita bikin di sini bersama dengan Gajah Mada ketika saya mengambil S3. Jadi saya ingin Pak Bupati, ada Pak mewakili Pak PLT Gubernur, Saudara Rifli dan teman-teman, ini kita harus rencanakan dengan baik supaya budaya ini kita angkat ke permukaan. Dengan kita mengangkat ini, maka saya yakin pariwisata akan tumbuh. Kalau pariwisata Gorontalo maju, maka pendapatan rakyat makin bagus. Saya juga cek hotel-hotel di kota, saya bicara dengan Pak Wali Kota dan sebagainya. Ini perlu, tanpa ada promosi tidak bisa. Kebudayaan itu adalah kekayaan. Kebudayaan adalah keunikan. Kebudayaan adalah kebanggaan. Dan itulah peradaban. Bahkan kebudayaan adalah kreativitas anak-anak bangsa kita. Untuk itu beberapa kebijakan yang kami lakukan antara lain membuat taman budaya ini. Ini bagian dari adab bersendi cara bersendi Kitabullah. Di sana ada masjid, di sana ada fisik dari rumah adat Gorontalo. Yang kedua, kami terus mendorong pembangunan kebudayaan melalui sekolah, yaitu seni masuk sekolah. Salah satunya apa yang telah kita saksikan hari ini. Kemudian yang berikut juga, dalam membangun kebudayaan tentunya butuh kolaborasi kita sekalian, butuh silaturahim. Karena itu kami bergembira, terima kasih kepada Lamahu, terima kasih kepada DKI Jakarta atas kolaborasi kita sekalian. Saya kira DKI ini ibu kota.
Jadi kalau kita sudah berkolaborasi dengan ibu kota, maka insya Allah itu berkolaborasi untuk Indonesia. Sebelumnya kegiatan serupa telah digelar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan beberapa titik lainnya dan dihadiri langsung oleh para pejabat di daerah tersebut. Semua yang merasakan manfaat di sini, jadikan ini ajang silaturahmi, ajang kerjasama, dan insya Allah nanti membuka kesempatan-kesempatan yang lebih baik ke depannya. Oke, bismillah, saya izinkan memulai ya kalau begitu. Jadi Festival Seni Budaya Betawi Gorontalo yang kedua dan Kebiar Pariwisata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dimulai. Festival Seni Budaya, kolaborasi budaya Betawi dan Gorontalo. Untuk menjaga kebudayaan itu, kalau enggak lewat. Bapak Ibu yang saya hormati, menghancurkan sebuah negara nggak perlu sekarang pakai peluru, nggak perlu pakai bom. Yang dihancurkan adalah moralnya, budayanya. Alhamdulillah orang Betawi, bayangin Gorontalo dan Betawi Tokcer luar biasa. Luar biasa semangat. Assalamualaikum RT 13. Ditemui usai gelaran festival budaya,
Ketua Mahu yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, Profesor Fadil Muhammad, mengatakan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mempromosikan budaya serta pariwisata Gorontalo di tingkat nasional. Tujuannya adalah ingin mempromosikan budaya Gorontalo di tingkat nasional. Dan kemudian ini kita ajak orang Betawi di sini. Jadi kita siarkan di semua berita. Akibatnya nanti orang-orang mau turis datang ke Gorontalo untuk lihat budaya Gorontalo, para wisata di sini, lihat diving, banyak yang bagus-bagus. Pesawat-pesawat kosong. Kalau nggak begitu nanti mahal. Kesenian kita hebat. Banyak sekali. Sekarang saya lagi inventarisir, sedang siapkan. Saya akan bikin bukunya dan saya akan datang promosi secara khusus. Tahun depan kita udah putuskan bikin di hotel. Alhamdulillah dari program kegiatan kita yang kedua Betawi, Festival Betawi Gorontalo dan Kegiatan Pariwisata, di mana kami telah melakukan ke 5 wilayah, kemudian di Jakarta, DKI Jakarta, lalu Kepulauan Seribu, dan pastinya juga kegiatan di Gorontalo. Artinya di sini adalah yang kami setelah memberikan sesuatu di DKI, sekarang mereka memberikan sesuatu ke Gorontalo. Alhamdulillah dengan waktu yang memang sangat mepet waktu, tapi saya lihat penampilannya suka pemain bagus, keren. Tujuan pertama adalah untuk memperkenalkan Gorontalo, budaya Gorontalo di DKI, bukan saja hanya sekelumit acara tertentu saja seperti 2018 kami lakukan itu di Monas. Kita bikin gebiarnya luar biasa sampai 20.000 orang yang hadir, tapi terlalu besar sehingga tidak mengena di masyarakat. Maksudnya senang masyarakat tapi belum mengerti, belum dalam. Di mana itu Gorontalo, di mana itu tariannya, bagaimana proses pernikahannya, pakaiannya. Tapi kalau sekarang ini tidak, kami langsung ke wilayah-wilayah masyarakat dan kami lakukan acara 2 hari. Jadi ada acara agamanya di Maulid dan sebagainya. Acara keduanya tampil lomba-lomba. Dan sih kami gali sekali bahwa ini loh Gorontalo, sehingga kami kita lihat tadi kan mereka pakaian Betawi, tari Betawi, lalu mereka langsung tari gitu ya, Gorontalo. Ini yang kami kolaborasikan. Begitu juga palang pintu. Kami bikin sedemikian rupa bahwa Gorontalo ada palang pintu, sehingga kita kombinasikanlah palang pintu antara Betawi dan Gorontalo. Ya, memang agak berbeda. Kalau Betawi kan adanya besar, kalau Gorontalo kecil. Tapi dengan silat-silatnya hampir mirip. Artinya di sini kami memperkenalkan Gorontalo bukan saja sekelumit kecil saja, tapi segmen yang luas. Kita tahu penduduk DKI 11 juta orang, kita hanya 1.500.000. Artinya sayang kalau kita nggak perkenalkan kita punya budaya kita, karena dengan kita perkenalkan budaya kita, pariwisata kita, insya Allah dengan kita promosi, mudah-mudahan orang akan tertarik ke Gorontalo, lebih banyak lagi yang ke Gorontalo dan mengenal lebih dalam lagi Gorontalo. Contohnya DKI, ini kan luar biasa. Beliau itu betul-betul menganggarkan anggaran tersebut. Mereka bikin paket untuk kegiatan saya di Betawi Gorontalo, menyambut baik. Mereka lakukan begitu luar biasa, baik pihak kebudayaan maupun pihak pariwisata. Dan betul-betul ini kesini pun atas inisiatif undangan kami dan dia pun langsung merespon dengan baik. Begitu. Padahal kita belum MOU loh. Kita belum MOU antara pemerintah Gorontalo dan pemerintah DKI. Lazimnya harusnya MOU dulu, baru kita lakukan hal seperti ini. Jadi memang kita laksanakan kegiatan ini, alhamdulillah di Jakarta menurut pengamatan kami sangat direspon dengan baik, sampai mereka latihan tarian, belajar silat, belajar lagu-lagu Gorontalo, bahasa Gorontalo. Jadi ya kita bersyukur, mudah-mudahan dengan gebrakan kita ini insya Allah direspon oleh pemerintah daerah khususnya Gorontalo, supaya saran saya segera respon kami untuk kami melakukan MOU pemerintah Gorontalo dengan pemerintah DKI. Dan pastinya saya tahun depan insya Allah bukan saja Betawi Gorontalo, saya akan tiba Nusantara. Jadi Betawi Festival Betawi Gorontalo Nusantara, artinya Gorontalo selalu disebut orang. Misalnya Betawi Gorontalo dengan Padang, Betawi Gorontalo dengan Sumatera, Betawi Gorontalo dengan Jawa. Mudah-mudahan niat saya, niat Pak Fadil sebagai Ketua mau, insya Allah direspon dengan baik dan berhasil. Dan inilah sejarah kami, walaupun kami sudah di pemerintah Gorontalo, tapi kami bisa berbuat di luar pemerintah, tetap membawa nama baik Gorontalo untuk seluruh Indonesia.
Diharapkan melalui festival ini akan berdampak positif, bisa mendorong wisatawan datang ke Gorontalo. Hanya itu, festival seni budaya Betawi dan Gorontalo ini terus mendapat respon yang baik dari masyarakat. Selain itu, kegiatan seperti ini bisa mempererat hubungan silaturahmi dan budaya antar warga Betawi dan Gorontalo, karena ternyata kedua budaya ini mempunyai akar yang sama, yaitu akar Melayu, sehingga banyak kesamaan antara Betawi dan Gorontalo.